Kami ajak Anda untuk menyimak dialog Palembang pagi ini untuk edisi hari ini di hari Selasa 7 Mei 2024. Kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana kita harus mewaspadai cuaca ekstrim di tahun 2024. Tetaplah bersama kami, saat lagi kami hadirkan dialog Palembang pagi ini. Mengangkat isu-isu terkini, dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti dialog Palembang pagi ini. Pendengar dialog Palembang pagi ini, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk edisi hari ini di hari Selasa 7 Mei 2024. Kita akan berbincang-bincang mengenai waspada cuaca ekstrim untuk dialog interaktif Palembang pagi ini. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama staf Kepala Unit Forecaster SMP 2 Palembang. Ada Pak Alan di ujung telepon dan juga via Zoom ini maksud kami ya. Selamat pagi Pak Alan. Selamat pagi Bu. Baik. Mohon maaf nggak bisa hadir ke studio ini karena ada kegiatan lain nih Bu. Jadi Ya. kita bisanya lewat Zoom aja Bu. Baik, tidak apa-apa Pak. Sehat alhamdulillah kabarnya ya Pak Alan. Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di 0711369977, 082179279090 ya. Untuk Anda yang ingin bergabung untuk bertanya langsung pada narasumber kita di pagi hari ini. Pak Alan, sebelum kita nanti lebih lanjut untuk berbicara mengenai cuaca ekstrim ya, yang harus kita waspadai. Cuaca ekstrim ini perakiraan dari kondisi cuaca sepekan dulu ke depan seperti apa nantinya nih Pak? Oke, makasih atas waktunya. Mungkin kita harus tahu dulu apa itu definisi dari cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut dari kita BMKG adalah kejadian dari fenomena cuaca yang tidak lazim. Yang ditandai dengan kondisi curah hujan yang tinggi, suhu udara yang ekstrim atau yang lebih di atas normal, ada juga dengan kecepatan angin, arah dan kecepatannya yang tinggi, serta suhu dan kelembapan udara yang di atas rata-rata. Kira-kira demikian yang bisa kita artikan dari definisi cuaca ekstrim, gitu Mbak. Oke, nah sebelum kita lanjutkan, kita juga sudah tersambung bersama narasumber kita satunya lagi, ada Pak Ansori Esos, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Selamat pagi Pak Ansori. Selamat pagi. Terima kasih waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Nanti kita berbincang-bincang mengenai waspada cuaca ekstrim begitu ya Pak ya? Oke, siap. Dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita Pak Alan dan Pak Ansori ya. Tapi untuk sepekan ke depan untuk cuaca kita ini seperti apa nih perakiraannya dulu nih Pak Alan? Oke, untuk prediksi cuaca mungkin kita saat ini di bulan Mei ini wilayah Sumatera Selatan sudah memasuki musim pancaroba atau peralihan dari musim penghujan menuju ke musim kemarau. Kita prediksi sebagian besar wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau di bulan Juni, dasarian pertama. Bahkan ada di akhir bulan Mei ini sebagian kecil, khususnya di wilayah Oki, sudah mulai memasuki musim kemarau di dasarian ketiga atau akhir bulan. Untuk saat ini kondisi cuaca memang bervariasi karena biasanya di musim pancaroba cuaca tidak menentu, tapi kita prediksi sepekan ke depan masih akan terjadi hujan secara sporadis. Maksudnya sporadis itu hujan terjadi bisa secara tiba-tiba dengan intensitas yang
lebat disertai angin kencang, tapi durasinya cukup singkat. Kira-kira demikian, Mbak. Oke. Berarti untuk saat ini nih kita masih masuk musim hujan begitu ya Pak Alan ya? Tepatnya musim pancaroba atau Pancaroba, peralihan dari peralihan. musim penghujan menuju musim kemarau. Oke, tapi memang situasi yang terjadi saat ini Kota Palembang dan sekitarnya dan wilayah Sumatera Selatan itu turun hujan masih agak lumayan intens begitu ya Pak ya? Ya, kira-kira demikian. Oke. Nah, berarti ini kalau kita berbicara soal waspada cuaca ekstrim ini, cuaca ekstrimnya ini tadi sampai kapan nih Pak? Untuk cuaca ekstrim kita prediksi sampai bulan Mei ini Ya. masih akan terjadi cuaca yang cukup ekstrim karena di masa peralihan ini kondisi cuaca memang agak kurang bersahabat. Biasanya hujan tadi saya jelaskan hujannya bisa terjadi dengan intensitas yang dari sedang hingga lebat, tapi durasinya singkat. Biasanya juga bisa disertai dengan angin kencang dan petir. Oh, oke, baik. Saya ke Pak Ansori dulu nih, Pak Alan ya. Pak Ansori terkait dengan cuaca ekstrim begini Pak, BPBD Sumsel sendiri pastinya kan selalu mengimbau warga untuk siaga menghadapi cuaca ekstrim ya. Apa maksudnya sebelum kita mengantisipasi begitu ya Pak ya, wilayah mana saja nih yang harus menjadi yang harus kita notice begitu Pak, yang biasanya kalau cuaca ekstrim selalu terjadi dampak begitu ya untuk wilayah-wilayah tersebut. Ya, jadi pada dasarnya kita selalu perhatikan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG perihal cuaca ataupun ekstrim. Informasi tersebut kita sebarkan juga melalui media-media yang kita punya, itu di media sosial ataupun secara langsung kita sampaikan ke BPBD di kabupaten kota untuk mewaspadai situasi atau kondisi cuaca ekstrim tersebut, khususnya daerah-daerah tertentu sesuai yang disampaikan BMKG. Tapi pada dasarnya cuaca ekstrim ini dengan kondisi peralihan ini bisa terjadi di mana saja. Artinya seluruh wilayah di Sumatera Selatan ada potensi untuk terjadi perubahan cuaca yang sangat ekstrim di musim pancaroba ini. Oke, tapi kalau dari yang sebelum-sebelumnya biasanya yang selalu menjadi pusat perhatian itu di wilayah-wilayah mana saja begitu Pak? Ya, jadi agak merata ya sebenarnya untuk wilayah-wilayah di Sumatera Selatan, baik yang ada di dataran tinggi di wilayah barat Sumatera Selatan maupun di wilayah timur yang merupakan dataran rendah. Karena intinya ketika terjadi perbedaan tekanan cuaca ini, angin kencang atau angin puting beliung ini bisa terjadi umumnya di daerah-daerah yang lebih terbuka, misalnya di sungai ataupun daerah perairan yang agak luas. Jadi dengan perbedaan tekanan tersebut bisa menimbulkan angin kencang ataupun sambaran petir. Nah, ini yang perlu juga disampaikan ke masyarakat untuk memperhatikan gejala-gejala alam tersebut supaya bisa menghindari akibat ataupun dampak dari cuaca ekstrim yang terjadi tersebut. Berbicara soal dampaknya, ini dampak yang harus kita hindari dan begitu ya Pak ya, kita harus mengantisipasi dari cuaca buruk ini supaya bisa diminimalisir. Apa yang harus kita lakukan gitu Pak? Ya, ketika kita melihat ada cuaca yang ekstrim dengan misalnya gulungan awan yang hitam ataupun akibat angin yang kencang, masyarakat hendaknya mewaspadai ataupun menghindari daerah-daerah yang terbuka. Dikhawatirkan ada sambaran petir ataupun menghindari bangunan-bangunan yang rapuh ataupun yang tinggi yang terancam ataupun kemungkinan untuk dilanda oleh angin puting beliung, supaya kita terhindar dari reruntuhan atau tertimpa dari bangunan-bangunan tersebut seperti baliho-baliho ataupun pohon-pohon yang lapuk atau rapuh. Itu yang harus dihindari oleh masyarakat begitu ya. Dan Pak Alan, berarti memang cuaca ekstrim kita ini saat ini bisa dibilang mengintai begitu ya Pak Alan ya?
Siap, Mbak. Memang untuk kondisi saat ini memang cuaca lebih dominan Mm-mm. ke hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, biasanya disertai angin kencang. Mm-mm. Uh, untuk masa peralihan lebih dominan angin kencang dengan hujan yang Mm-mm. disertai kilat dan petir juga. Seperti tadi sudah disebutkan dengan Pak Ansori. Ya. Mohon maaf, saya mau menyapa Pak Ansori dulu. Selamat pagi Pak Ansori. Maaf, Ya, baru selamat menyapa pagi. ini. Ya, kami kan di dalam perjalanan ini Pak Alan. Ya, selamat tangguh kembali. Oke. Jadi terkait dengan cuaca ekstrim, bahkan ini bisa tadi sudah dibilang bahwa saat ini kan musim pancaroba begitu ya Pak Alan ya. Nah, peralihan musim kemarau ke musim hujan bahkan sebaliknya ini kan ini memang merupakan musim pancaroba begitu ya. Nah, memang ciri khas musim pancaroba ini kan cuaca ekstrim begitu ya Pak ya, yang bisa saja menimbulkan bencana begitu bisa dibilang ya. Nah, itu ada potensi juga tidak Pak? Kan tadi hujan deras, angin kencang. Bagaimana dengan puting beliung begitu Pak? Ya, untuk wilayah Sumatera Selatan emang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya angin puting beliung. Ya. Bahkan di beberapa daerah sudah sering terjadi. Hampir semua daerah memiliki peluang terjadinya angin puting beliung karena untuk kita ketahui dulu, angin puting beliung ini terjadi dari awan cumulonimbus atau kalau biasanya kita sering singkat biasanya awan CB. Mungkin sudah sering dijelaskan sama pihak BMKG apa itu awan cumulonimbus. Biasanya ciri-cirinya bisa terlihat dengan kasat mata. Biasanya berwarna agak keabu-abuan, terus dia bentuknya padat seperti bunga kol. Biasanya di dalam awan CB atau awan cumulonimbus itu ada apa istilahnya itu muatan listrik. Muatan listrik inilah yang akan menimbulkan petir dan juga biasanya di situ akan terjadi hujan dengan intensitasnya bisa dari sedang hingga sampai sangat lebat. Untuk angin puting beliung itu biasanya kalau kita di Indonesia ini masih kita sebut angin puting beliung atau angin puyuh, nggak sampai dibilang sampai angin tornado. Karena intensitas kekuatan angin dari tornado dan angin puting beliung agak berbeda. Untuk wilayah kita, karena kita wilayah di ekuator, untuk terjadinya angin puyuh angin tornado itu sangat kecil kemungkinan terjadinya. Itu ciri-ciri yang bisa kita sebutkan untuk angin puting beliung. Oke. Demikian, Mbak. Oke. Nah, Pak Alan, ini wilayah-wilayah yang paling berpotensi untuk cuaca ekstrim ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dari saat ini belum nih, Pak? Untuk wilayah sebetulnya tadi seperti dibilang juga sama Pak Ansori, hampir semua wilayah di Sumatera Selatan berpeluang jadinya cuaca ekstrim. Karena kita melihat pertumbuhan awan, karena awan juga pertumbuhannya kita tidak tahu arahnya, cuma kita bisa melihat dari pergerakan angin. Untuk saat ini angin sudah lebih dominan dari angin timuran, itu menandakan bahwa musim kemarau sudah mendekati. Karena kita di wilayah kita Indonesia ini kita cuma mengenal dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Cirinya musim hujan biasanya anginnya angin dari baratan atau angin dari Asia. Kalau musim kemarau itu biasanya anginnya angin dari timuran atau angin dari Australia. Saat ini angin sudah dominan dari timur. Itu sudah menandakan kalau musim kemarau sudah mendekati. Tapi wilayah kita Indonesia, biarpun angin secara umum di wilayah Indonesia sudah angin timuran, tapi wilayah kita Sumatera Selatan masih bervariasi anginnya. Bisa stasioner, maksudnya anginnya masih kalem, anginnya bisa berubah-ubah arah. Itu juga ciri-ciri dari tanda terjadinya musim pancaroba. Oke, baik. Nah, kami ajak pendengar dulu untuk bergabung bersama kami ya Pak di 082 terputus ya Pak Ansori ya 0821 7927 9090
di 0711369977 begitu ya. Untuk Anda juga bisa langsung WhatsApp kepada kami jika ingin WhatsApp oke. Saya bacakan dulu WhatsApp yang masuk di 082179279090. Ini Pak Alan dari pendengar kita yang berada di Oku Timur. Ada Pak Galih di Oku Timur, diinformasikan bahwa Oku Timur JM 5,38 menit. Jam maksudnya ya. Di jam 5 lebih 38 menit tadi hujan mengguyur BK10 dan sekitarnya sampai dengan pukul 7.30 menit reda. Dan ini saja info dari Oku Timur. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Nah, seperti pendengar kita yang berada di Oku Timur ini, ada potensi juga tidak Pak? Maksudnya wilayah yang juga nantinya berdampak begitu ya terhadap dengan cuaca ekstrim yang terjadi begitu Pak? Ya, untuk sebetulnya wilayah di Oku Timur masuk dalam wilayah di bagian selatan dari Sumatera, Sumatera Selatan, tapi wilayahnya ke selatan, selatan dan tenggara. Oku Raya ini memang agak langganan terjadinya bencana hidrometeorologi. Umumnya lebih banyak biasanya daerah Oku dan Oku Selatan, tapi Oku Timur pun juga tidak luput dari wilayah ekstrim. Di sana juga sering terjadi hujan dengan intensitas lebat, juga angin puting beliung. Jadi untuk wilayah Sumatera Selatan hampir semua memang punya potensi untuk terjadi bencana hidrometeorologi. Oke, baik. Kita sudah tersambung kembali bersama Pak Ansori ya. Pak Ansori, mohon maaf tadi terputus Pak. Iya. Oke, Pak. Ini kalau di beberapa wilayah khususnya di Sumatera Selatan ya, untuk dampak dari cuaca ekstrim ini mana yang paling banyak begitu Pak ya? Apakah banjir kah begitu atau longsor kah? Ya, jadi untuk wilayah Sumatera Selatan ini memang potensi terjadinya banjir bisa terjadi di semua wilayah. Kalau di dataran tinggi misalnya banjir bandang, di dataran rendah banjir juga, tapi banjir genangan atau akibat pengaruh pasang surut air laut. Nah, jadi dengan kondisi cuaca yang ekstrim ini mudah-mudahan tidak terjadi, karena seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Alan, biasanya hujan terjadi walaupun intensitasnya tinggi tapi durasinya singkat. Jadi walaupun deras tapi tidak lama. Nah, yang kita khawatir kalau intensitasnya tinggi, durasinya lama, ini bisa menyebabkan banjir. Tapi kemungkinan itu juga bisa terjadi walaupun durasinya singkat. Kalau daya dukung lahan misalnya ini tidak mampu menampung air yang cukup besar dalam waktu yang singkat, ini juga bisa menimbulkan efek terjadinya bencana banjir. Jadi untuk wilayah-wilayah yang berpotensi tersebut ya kita harapkan juga pemerintah setempat dapat bagaimana membebaskan misalnya saluran-saluran air, kemudian wilayah-wilayah yang seharusnya menjadi jalur air ini terbebas dari hambatan seperti sampah ataupun bangunan-bangunan yang menghalangi jalannya air tersebut. Oke. Berarti sebenarnya ini bisa dibilang merata, bisa dibilang begitu ya Pak ya? Iya, jadi potensi itu bisa terjadi di semua wilayah. Tapi yang mungkin yang menjadi perhatian di wilayah-wilayah dataran tinggi, karena kalau terjadi ini akan berdampak lebih buruk ketika ini terjadi di wilayah dataran rendah. Karena banjir bandang ataupun tanah longsor ini bisa merusak bangunan, sekaligus bisa mengancam jiwa daripada masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Oke. Nah, kami ingatkan kembali pendengar untuk segera bergabung bersama kami di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090 ya. Nah, Pak Alan, ini kalau misal kepada masyarakat yang mungkin ya beraktivitas dan bertempat tinggal di daerah dengan bisa dibilang kemiringan lereng curam ya, atau bergunung bahkan tebing lah ya Pak ya. Nah, ini apa yang harus menjadi catatan bagi masyarakat di sekitar sana gitu Pak?
Karena ini kan juga Ya. memiliki potensi rawan longsor dan banjir begitu ya? Ya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ansori, memang kalau untuk bencana hidrometeorologi, Ya, untuk dataran tinggi, dampaknya akan lebih meluas. ya. Karena dari dataran tinggi tadi, bila terjadi tanah longsor Mm-mm. ataupun hujan dengan intensitas tinggi, maka akan berdampak ke wilayah dengan dataran rendah. Mm-mm. Nah, karena dari tinggi ini dari tinggi ke rendah. Mm-mm. Jadi ya mungkin untuk antisipasi, Ya, mungkin saat ini kan kita lagi masa pancaroba nih. ya. Mungkin kita untuk perlu antisipasi, terutama wilayah-wilayah yang rawan tanah longsor. Wilayah kalau untuk angin kita tidak bisa memprediksi Ya. akan terjadi di bagian mana. Paling tidak untuk wilayah-wilayah yang tanah longsor ini perlu diantisipasi. Mungkin karena apalagi nanti kita akan memasuki musim kemarau, Mm-mm. biasanya akan terjadi banyak pembakaran hutan. Dengan akibat dari pembakaran hutan inilah akan menyebabkan hutan menjadi gundul. Itu yang akan lebih berpotensi untuk terjadinya tanah longsor. Demikian, Mbak. Oke, baik. Baik pendengar, masih bersama kami di Dialog Palembang pagi ini. Silakan bergabung bersama kami di 0711 369977, 0821 7927 9090 ya. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung pada kedua narasumber kita di pagi hari ini, boleh langsung saja di line telepon dan juga line WhatsApp begitu ya pendengar ya. Masih berbincang-bincang mengenai bagaimana kita mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya ya. Nah, tadi sudah disampaikan apa yang harus diantisipasi begitu ya pendengar ya terkait dengan cuaca ekstrim ini ya. Karena memang cuaca ekstrim ini berpotensi terjadi di hampir semua kabupaten kota Palembang Sumatera Selatan ya. Tadi sudah disampaikan juga bencana-bencana hidrometeorologi yang seperti apa juga yang harus kita waspadai begitu ya. Nah, tapi nih Pak Alan ya, kalau untuk di tahun 2024 ini, apakah durasinya itu akan sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Misalnya cuaca ekstrim kita akan menghadapi kisaran 5 bulan, 7 bulan, atau malah lebih cepat begitu Pak? Oke, ini berdasarkan update terkini dari BMKG. Memang saat ini kita sudah kemarin kita masuk musim La Nina. Ya. La Nina itu artinya ada penambahan curah hujan, tapi sekarang sudah menuju ke netral. Ya. Ada prediksi kita kemungkinan untuk 2024 ini akan terjadi El Nino. El Nino ini pengurangan hujan panas. Apalagi kita sudah mau memasuki musim kemarau, akan menjadi lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun kemarin kita juga biarpun La Nina, tapi tetap terjadi kebakaran hutan. Untuk ini mungkin antisipasi kita untuk lebih menggiatkan wilayah-wilayah di daerah yang rawan dengan terjadinya kebakaran hutan untuk lebih diintensifkan mungkin perangkat desanya untuk lebih mengaktifkan, menggiatkan untuk tidak terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Oke, baik. Kita ke Pak Ansori nih, Pak Ansori, langkah-langkah seperti apa untuk pencegahan bencana hidrometeorologi yang bisa dilakukan oleh masyarakat begitu Pak? Iya, jadi sebenarnya kita secara rutin ada kegiatan sosialisasi ataupun peningkatan kapasitas penguatan di masyarakat. Jadi program ini secara rutin sebenarnya kita sudah jalankan untuk mengantisipasi kejadian bencana. Nah, untuk dalam jangka pendek biasanya kita akan menyampaikan peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG, baik itu cuaca yang ekstrim, hujan misalnya, ataupun potensi terjadinya angin. Memang disampaikan oleh Pak Alan tadi, untuk angin ini memang agak sulit diprediksi, tapi ini bisa durasinya sangat pendek, bisa diketahui. Artinya untuk
memperkirakan dalam jangka panjang ini agak sulit. Tapi biasanya dalam waktu singkat ini BMKG dengan alat ataupun teknologi yang ada ini mampu. Tapi ini ketika waktunya sudah hampir terjadi, memang ada durasi yang sangat singkat. Tapi untuk yang hujan ini biasanya bisa diprediksi dalam waktu yang agak lama. Jadi kemungkinan untuk diantisipasi lebih cepat. Tapi untuk cuaca ekstrim angin puting beliung, sambaran petir ini memang agak singkat waktunya, walaupun sebenarnya bisa diprediksi. Nah, mungkin dengan teknologi ke depan, mudah-mudahan ini juga bisa diantisipasi lebih agak jauh. Jadi ada kesempatan untuk mensosialisasikan atau untuk menyampaikan ke masyarakat kondisi-kondisi cuaca yang akan terjadi tersebut. Jadi intinya kita dari BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kesiapsiagaan sekaligus bagaimana cara mengantisipasinya dengan berbagai media ataupun cara, baik itu secara langsung ataupun melalui media-media online yang ada. Oke. Nah, Pak Alan, dari faktor apa saja sih sebenarnya yang bisa meningkatkan intensitas curah hujan kita nih, khususnya di wilayah Sumatera Selatan, begitu ya Pak ya? Ya, untuk kita ketahui hujan itu kan faktornya sebetulnya lebih banyak dari awan. Tentu saja faktor-faktor yang lebih mendukung lebih umumnya dulu dari angin dulu. Nah, karena angin inilah yang akan membawa awan-awan yang terkonsentrasi di wilayah mana awan tersebut akan terkumpul, karena kita juga biasanya ada streamline, istilah kita itu arah pergerakan angin. Dari situlah kita bisa memprediksi wilayah mana yang akan terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Biasanya kita tiap hari mengupdate data cuaca kita dari 1 hari hingga 7 hari ke depan. Dari sana kita telah menyebarkan informasi cuaca kita ke media-media, ke stakeholder-stakeholder yang membutuhkan informasi cuaca. Untuk hujannya itu biasanya tetap kita update setiap hari. Untuk kondisi cuaca wilayahnya biasanya tergantung variasi, tergantung dari kondisi angin berhembusnya ke wilayah mana. Kita juga ada istilahnya daerah konvergen atau daerah pertemuan angin. Disitulah akan terjadi penumpukan hujan-hujan awan-awan konvektif yang akan menyebabkan terjadinya hujan yang cukup tinggi yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi. Gitu, Mbak. Oke, baik. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk ya Pak ya di 082179279090. Ada Mbak Salwa di Kertapati, mau tanya ke Bapak BPBD. Oh ya, sama Pak Ansori berarti. Pak, ini kan lahan yang terbakar tahun lalu lagi tergenang air. Apakah ada kemungkinan api di lahan yang terbakar itu masih ada begitu Pak? Ya, jadi untuk Ibu Salwa di Kertapati ya. Jadi untuk lahan-lahan yang sekarang memang dengan kondisi lebak kalau dibilang, kalau di musim penghujan ini biasanya lahan-lahan tersebut ini akan tergenang. Nah, kemudian ketika musim kemarau ini akan kembali mengering. Tentu kalau memang materialnya ataupun bahan bakarnya seperti semak-semak ataupun tanaman tersebut masih ada dan kondisinya nanti akan kering, memang kemungkinan untuk terjadinya terbakar itu akan bisa terjadi kembali. Tapi kebakaran itu kan terjadi karena adanya ulah manusia, artinya ada orang yang mulai membakar. Nah, kalau kemungkinan terbakar sendiri kan ini tidak mungkin. Artinya bagaimana kesadaran masyarakat untuk tidak membakar ini lebih penting. Sekalipun lahannya kering, kalau tidak dibakar ini akan tidak akan terjadi kebakaran, ataupun juga tidak terbakar di wilayah tersebut tapi terbakar di wilayah lain, kemudian dibawa angin, ya juga bisa terbakar di wilayah tersebut. Artinya bagaimana masyarakat untuk menjaga wilayah-wilayahnya supaya tidak terjadi kebakaran. Oke. Berarti ada kemungkinan balik lagi begitu ya Pak ya? Tapi ya, tergantung dengan ulah manusia ya. Kalau memang bahan bakarnya masih ada dan kering, ini kemungkinan bisa terjadi. Tapi kalau basah ini tentu potensi terjadinya kebakaran ini agak susah kalau basah kan.
Oke, nah ini saya juga bacakan komentar yang masuk di akun YouTube Pro 1 RRI Palembang begitu ya, ditujukan kepada Pak Alan dari BMKG ya, dari Mbak Anggi. Kenapa sih Pak cuaca ini kadang-kadang panas banget ya? Tahu-tahu hujan. Sebenarnya fenomena apa nih yang terjadi sampai kapan gitu? Silakan nih Pak Alan. Oke, Mbak Anggi. Ya. Memang saat ini karena udah memasuki musim pancaroba, jadi cuaca memang agak kurang bersahabat. Kadang panas, terik, tahu-tahu hujan. Apalagi sekarang lagi heboh heat wave, gelombang panas, wilayah-wilayah di Asia Tenggara banyak yang terdampak gelombang panas. Tapi insya Allah Indonesia tidak kemungkinannya kecil untuk terjadinya gelombang panas. Kenapa terjadinya panas, terik, terus hujan? Biasanya memang karena kondisi awan. Biasanya kalau sudah memasuki musim pancaroba ini, biasanya memang sinar matahari lebih terik, panas karena awannya sudah mulai berkurang. Panas terik terjadi siang hari cukup hangat panasnya, bahkan pernah tercatat sampai 36 derajat Celcius untuk wilayah Sumatera Selatan beberapa hari yang lalu. Memang karena kondisi memang awan pada siang hari awannya lagi minim, kurang. Jadi panas matahari langsung sampai ke bumi. Itu yang menyebabkan terjadinya panas yang cukup tinggi. Tapi karena kondisi kita masa peralihan pancaroba, tidak lama biasanya akan terjadi lagi dari penguapan tersebut akan terjadilah kumpulan awan-awan terbentuk sehingga menyebabkan terjadinya hujan. Tapi ya kita ini masih normal karena puncak maksimum suhu di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 34 sampai 35 derajat Celcius. Itu masih dalam kondisi normalnya. Jadi kalau untuk sampai terjadinya gelombang panas untuk wilayah Indonesia sangat kecil terjadinya karena kita adalah wilayah maritim sehingga cukup basah terjadinya gelombang panas. Kira-kira demikian Mbak Anggi. Baik, sudah dijawab pertanyaannya ya. Baik, nampaknya memang sejumlah pertanyaan dan juga sudah dijawab begitu ya Pak ya. Dan sepertinya juga apa yang kita sudah tanyakan itu sudah cukup mengedukasi untuk kita semua begitu ya. Nah, tapi sebelum diakhiri begitu Pak Alan dan juga Pak Ansori ya, apa yang mau disampaikan kepada masyarakat kita terkait waspada cuaca ekstrim di tahun 2024 ini untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya? Mungkin saya ke Pak Ansori dulu ya Pak Alan. Sepertinya nih Pak Ansori ini lagi penuh giat ini ya, lagi buru-buru begitu ya. Silakan Pak Ansori. Ya, jadi untuk closing mungkin dari kami artinya setiap masyarakat ini berpotensi untuk mengalami bencana. Setiap wilayah ini berpotensi untuk terjadi bencana. Tentu upaya kesiapsiagaan, kehati-hatian, kewaspadaan selalu mengikuti himbauan-himbauan pemerintah ini diharapkan agar masyarakat dapat mematuhinya supaya terhindar dari akibat buruk kejadian akibat bencana ataupun cuaca ekstrim tersebut. Saya kira itu saja dari kami. Selamat pagi menjelang siang pada seluruh pemirsa RRI di mana saja berada. Baik, terima kasih banyak Pak Ansori waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Mohon maaf nih mengganggu aktivitasnya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi Pak Ansori. Oke, selamat pagi kembali. Baik. Selamat pagi Pak Ansori. Iya, selamat pagi Pak Alan. Ya. Oke, Pak Alan, sebelum diakhiri perbincangan kita, apa yang mau disampaikan kepada pendengar kita di pagi hari ini terkait dengan cuaca ekstrim yang harus kita waspadai? Oke, untuk saat ini wilayah Sumatera Selatan masih masuk dalam musim peralihan atau masa pancaroba. Sebagian besar wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau sekitar bulan Juni
dan akan mencapai puncak musim kemarau kita prediksi di bulan Juli dan bulan Agustus. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat karena untuk musim kemarau biasanya wilayah Sumatera Selatan identik dengan hotspot atau kebakaran lahan dan hutan. Mungkin untuk lebih diantisipasi terjadinya kebakaran lahan dan hutan, mungkin masyarakat bisa tidak Baik, ini mohon maaf sekali terputus nih pendengar ya di Zoom-nya kita kepada Pak Alan. Mungkin nanti kita akan coba segera menghubungi beliau kembali begitu untuk di kesempatan pagi hari ini ya. Dan Anda juga masih bisa bergabung mendengar di 0711369977, bisa juga melalui WhatsApp di 082179279090. Oke. Pak Alan, mohon maaf terputus via Zoom kita, Pak. Iya. Ini tiba-tiba lock out begitu ya. Iya. Ya, silakan Pak Alan, bisa diulangi kembali ya, Pak, untuk masyarakat kita di pagi hari ini. Iya. Mungkin tadi sudah saya jelaskan sedikit tadi karena wilayah Sumatera Selatan akan memasuki musim kemarau di bulan Juni ini dan akan mencapai puncaknya sekitar bulan Juli dan bulan Agustus di puncak musim kemarau. Biasanya untuk wilayah kita Sumatera Selatan identik dengan karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Mungkin menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah sembarangan untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, karena wilayah kita ini sebagian besar wilayah gambut yang akan menyebabkan mudahnya terjadi kebakaran hutan dan lahan dan akan berdampak ke asap yang cukup tebal di wilayah Sumatera Selatan yang dapat mengganggu baik itu transportasi dan juga kesehatan kita. Untuk saat ini kami juga menghimbau karena musim pancaroba ini biasanya identik dengan angin kencang. Mungkin masyarakat bisa menebang dahan-dahan ranting yang sudah rapuh. Juga bisa mengelola tata kelola air karena musim kemarau sudah mendekati kita, dan juga bisa memperkuat tempat-tempat seperti baliho yang mudah ditiup angin agar tidak terjadi robohnya. Kira-kira demikian bisa saya sampaikan, Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih banyak Pak Alan waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini, Pak. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita sudah berbincang-bincang bersama staf Kepala Unit Forecaster SMB 2 Palembang, Pak Alan di ujung telepon ya, tadi sempat via Zoom juga. Lalu juga tadi ada Pak Ansori Esos, Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita sudah berbincang-bincang mengenai waspada cuaca ekstrim untuk hari ini di hari Selasa 7 Mei 2024. Demikian Dialog Palembang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.